Kembali saya Ian Rahman menyapa Anda di Kompas Pagi, Saudara. Terbang dari Bandara Sentani, pesawat yang membawa Gubernur Papua transit di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, Gubernur Lukas NMB transit di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Lukas NMB transit di Manado selama lebih dari 2 jam sebelum akhirnya terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air pada jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kemudian sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Didampingi tim KPK, Lukas NMB menggunakan pesawat Lion Air yang kemudian langsung dibawa dengan menggunakan mobil. Gubernur Papua Lukas NMB setelah tiba di Jakarta menjalani perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto sebelum menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Hal ini diputuskan oleh tim dokter RSPAD setelah Lukas menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri pada Rabu dini hari tiba di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dalam kedatangan untuk berkoordinasi dengan tim dokter kesehatan di Rumah Sakit RSPAD terkait kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB. Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini tadi pada jam 12:07 waktu Indonesia Barat kita telah melakukan upaya paksa terhadap saudara Lukas NMB. Dan tadi pada jam 21:48 saudara Lukas NMB sudah sampai di RSPAD. Saudara, kita perbarui informasi Anda pasca penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Sudah ada jurnalis Kompas TV Intan Azhar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Dan ada juga jurnalis Kompas TV Fendi Rakmeni di Jayapura, Papua. Saya ke Intan terlebih dahulu di RSPAD. Intan, bagaimana kondisi pada hari ini pada tersangka Lukas NMB hingga pagi ini? Karena sebelumnya memang KPK memutuskan untuk memasukkan Lukas NMB ke RSPAD terlebih dahulu. Lalu bagaimana kondisinya hari ini? Ya, selamat pagi ada juga saudara. Benar sekali memang baru saja kemarin tim dari maksud kami adalah di mana Lukas NMB ini sendiri sudah dibawa ke RSPAD begitu. Dan juga sampai dengan kini tim awak media yang berjaga di lokasi ini memang kami masih menanti terkait dari hasil kesehatan yang akan diinformasikan lebih lanjut, di mana nantinya ketika hasil kesehatan ini keluar, saudara, nantinya akan diberikan kepada tim penyidik KPK untuk kemudian memeriksa status lebih lanjut dari Lukas NMB, apakah kemudian ia layak diperiksa terkait dari dirinya sebagai tersangka atas dugaan tipikor begitu. Dan juga saudara, kemudian kenapa memang RSPAD ini kemudian dirujuk untuk kemudian melakukan tes pemeriksaan kesehatan kepada Lukas NMB. Memang disertakan karena memang selain memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap begitu dan juga fasilitas medis yang lengkap begitu, di mana juga RSPAD ini sendiri pernah melakukan tes kesehatan kepada Lukas NMB, di mana memang sudah memiliki riwayat kesehatan daripada Lukas NMB, sehingga memang nantinya ketika hasil tersebut sudah didapatkan maka akan diberikan kepada tim penyidik di KPK begitu. Dan juga saudara, kami juga tadi sudah mendapatkan konfirmasi dari Ali Fikri selaku dari Kabak Pemberitaan, di mana nantinya akan dilaksanakannya konferensi pers secara langsung terkait dari pemeriksaan dan juga penangkapan Lukas NMB kemarin di Jayapura pada nanti siang di kantor KPK, saudara. Dan juga sebelumnya di sini memang Lukas NMB sudah pernah dipanggil oleh KPK selama 2 kali dan juga mangkir selama 2 kali pula. Hal ini memang dikarenakan adanya masalah kesehatan daripada Lukas NMB ini sendiri, sehingga memang tim dari KPK kemudian melakukan ataupun menjalani maksud kami adalah
langsung memeriksa Lukas NMB ke Jayapura untuk melihat kondisinya secara langsung. Kemudian juga didapati di mana memang Lukas NMB ini berkegiatan di Jayapura seperti memang melakukannya pemerintahan, masih melakukan sistem pemerintahan di Jayapura begitu. Sehingga memang dalam hal ini tim dari KPK sendiri melakukan penangkapan paksa di Jayapura pada kemarin. Dan juga sebelumnya saudara, Lukas NMB ini sendiri juga sudah merupakan seorang tersangka atas kasus dugaan tipikor, yakni penerimaan suap terkait dari pembangunan infrastruktur di Papua. Yan. Baik, artinya kepastian soal pemeriksaan Lukas NMB setelah dirawat di RSPAD Jakarta ini akan diberikan informasinya lebih lanjut oleh KPK pada konvers siang nanti. Kita bergeser ke Jayapura, Papua. Sudah ada Vindi Rakmeni di sana. Vindi, kemarin sempat terjadi ricuh begitu di Makobrimob Papua dan menewaskan satu orang yang diduga simpatisan NMB. Pada pagi ini, sejauh ini yang Anda pantau di sana bagaimana kondisinya? Aktivitas pagi ini di wilayah Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura sejauh ini sudah berjalan normal seperti biasa. Memang kemarin pasca penjemputan terhadap Gubernur Lukas NMB, situasi di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura ini sempat tegang seperti itu, karena warga atau pendukung dari Lukas NMB ini berusaha untuk menghadang KPK sehingga memang terjadi kericuhan atau bentrok antara massa pendukung dengan aparat gabungan TNI Polri. Namun hingga pagi ini situasi di Kabupaten Jayapura maupun Kabupaten Jayapura sudah berlangsung normal. Kantor pemerintahan dan juga kantor swasta dan beberapa pertokoan di Kota Sentani maupun Kota Jayapura sudah berjalan. Namun ada beberapa atau seluruh sekolah di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura untuk sementara ditutup dalam 2 hari ke depan. Ini mengantisipasi apabila adanya aksi atau serangan susulan dari simpatisan dari Gubernur Papua Lukas NMB. Ian. Baik Vindi, tadi seperti yang saya sebutkan terkait dengan korban, informasi terakhir yang kami dapatkan ada satu korban tewas yang diduga simpatisan dari Lukas NMB. Kemudian apakah ada korban lainnya, korban luka begitu pada kericuhan yang terjadi pada hari kemarin dan bagaimana kondisinya? Ya, yang memang kemarin pada saat kericuhan yang terjadi ada 4 orang atau 3 orang simpatisan dari Lukas NMB ini yang mengalami luka tembak saat dilakukan pembubaran paksa oleh aparat gabungan TNI Polri di Bandara Sentani, dan 1 orang warga lainnya yang terkena peluru seperti itu saat menutup toko. Dari ke-4 korban yang terkena tembakan ini memang terdapat 1 orang yang meninggal, dan korban meninggal ini tadi malam sudah diambil oleh keluarga di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dan hari ini rencana akan dimakamkan. Sementara untuk 3 orang lainnya ini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dan Rumah Sakit Bayangkara. Hingga pagi ini terpantau atau dari keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Papua bahwa kondisi dari ketiga korban ini semakin membaik. Karena memang tadi malam sudah dilakukan penanganan medis di mana peluru sudah dikeluarkan dari ketiga korban tersebut. Sekian. Baik, ini artinya ada korban luka sebanyak 3 orang dari simpatisan Lukas NMB dan 1 orang warga sipil yang menjadi korban luka tembak dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua, dan sebelumnya ada Intan Azhar dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.